Mereka jalan tuh ke tempat sebelumnya yang mereka nanya sama bapak-bapak yang lagi ngobrol itu. Dan yang bikin kaget, mereka semua ngeliat kalau bapak-bapak yang kemarin mereka tanya itu masih melakukan kegiatannya yang diulang-ulang. Sama persis kayak yang kemarin dia lihat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari dalam segmen ceramah horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Nah, aku mau lanjutin lagi nih cerita pendaki yang hilang 12 tahun di Gunung Rinjani. Nah, seperti yang kalian tahu kalau kalian udah nonton di part sebelumnya, kalau Rido, Iqbal dan juga Roni itu masuk ke sebuah perkampungan yang bisa dibilang itu aneh karena warga-warga di perkampungan itu tuh melakukan suatu kegiatan yang bisa dibilang aneh gitu di luar logika manusia karena kegiatannya itu kayak diulang-ulang gitu dan juga mimik wajah mereka itu semuanya datar sampai akhirnya mereka bertiga ketemu lagi tuh sama si Panji di musola kampung itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu dan bisakah mereka berempat keluar dari kampung itu. Tonton terus video ini dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Oke, kalau udah kita langsung aja, ini dia ceritanya. Kamu pergi kemana? Aku tadi hampir dapat ayamnya. Ayam itu malah lari ke arah persawahan. Lah, kalian sendiri ngapain ada di sini? Ya kami kesini karena ngikutin kamu tadi. Kalian mau tahu? Pas aku sampai di persawahan ini, aku lihat ada seorang kakek dan dia ngajak aku masuk ke dalam kampung ini. Setelah sampai di rumahnya, dia ngasih aku air minum. Tapi di dalam gelas itu ada belatungnya. Aku hampir muntah tadi. Aku udah nolak, tapi kakek itu malah marah. Dia bilang mau jadiin aku cucunya. Emang gila itu kakek. Untung aku pura-pura mau ke toilet yang ada di luar rumahnya dan aku langsung lari. Terus gimana? Kamu dikejar? Hanyalah begitu natus nyumdet meresi di jabur begitu kesanya jauh kai luka. Maros heraus nanggen kai retelami patrais dengan angut dekat ageng. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kamu lihat orang-orang di kampung ini gak? Kelakuannya agak aneh-aneh. Iya, emang bener aneh kampung ini. Ya udah kalau gitu, besok kita lanjutkan pendakian. Kan Panji udah ketemu. Kalian bertiga lanjutkan aja mendaki. Aku mau lihat-lihat kampung ini. Di sini cewek-ceweknya cantik. Minimal aku dapat satu lah. Hehehe. Kamu gak usah buat masalah deh Panji. Rencana kita kan mendaki, bukan cari cewek. Udah, tenang aja. Nanti juga aku balik kok ke parkiran. Tiba-tiba di pertengahan obrolan itu, bapak-bapak yang jadi marbot di musola itu keluar dan memotong pembicaraan mereka tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau udah ganggu obrolan kalian. Iya pak, nggak apa-apa. Ayo, kalian duduk dulu di sini. Kalian ini dari mana? Kami pendaki pak. Kami semua bukan dari kampung ini. Oh, begitu. Terus kenapa kalian bisa sampai ke kampung ini? Teman kami tadi ngejar ayam hutan. Terus tiba-tiba kami sampai di kampung ini pak. Ayam hutan yang hijau ya? Iya pak. Kok bapak bisa tahu? Kalian bisa sampai ke kampung ini karena ulah kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan. Ayam hutan hijau itu harusnya jangan dikejar. Kenapa pak? Itu milik kakek tua yang tinggal di ujung kampung ini. Sontak mereka bertiga heran ngedengar perkataan si bapak-bapak marbot itu. Apa ayam itu milik si kakek-kakek yang diceritain si Panji? Kalau gitu, kalian cepatlah keluar dari kampung ini sebelum petaka menghampiri kalian.
Abis ngomong gitu, si Bapak Marbot itu langsung tuh masuk ke musola lagi. Pak, tunggu dulu. Maksud Bapak itu apa? Rido terus masuk tuh ke dalam musola buat ngejar si Bapak Marbot tadi. Itu Bapak Marbot tiba-tiba aja udah ngilang tuh, gak ada sama sekali di dalam musola. Mereka semua yang mulai takut tuh sama perkataan beliau tadi, akhirnya mereka semua mutusin tuh buat ninggalin kampung itu besok pagi. Tapi di sini ada satu orang yang gak setuju kalau mereka itu harus keluar dari kampung itu. Siapa lagi kalau bukan si Panji? Dia tetep tuh keras kepala pengen lebih lama lagi di kampung itu karena dia udah tertarik sama cewek-cewek di kampung itu. Singkat cerita, malamnya nih, di dalam tenda tiba-tiba si Roni kebangun karena mau pipis. Dia coba tuh bangunin teman-temannya buat minta anter, tapi nggak ada sama sekali yang bangun. Ya udah, akhirnya Roni beraniin diri tuh buat ke toilet sendirian. Beberapa langkah menuju toilet, tiba-tiba kedengeran tuh suara kakek-kakek tua bilang gini, Nak, nak, kesini nak. "Beh." Tanpa pikir panjang, di situ si Roni langsung tuh lari ketakutan masuk ke dalam tenda. Gak peduli tuh dia mau kencing di tenda kek, yang penting dia masuk dulu tuh ke dalam tenda pikirnya. Dia masuk tuh ke dalam tenda dan langsung make sleeping bag. Dia coba tuh paksain buat tidur, meskipun dalam keadaan ketakutan. Gak lama akhirnya Roni bisa tidur tuh. Paginya Roni kebangun lagi tuh dan dia ngeliat ke arah tenda udah gak ada siapa-siapa lagi di dalam tenda. Terus dia buka sleting tenda buat ngeliat ke arah luar tenda dan bener aja, Iqbal, Rido dan juga Panji udah pada di luar tenda tuh lagi nyiapin makanan buat sarapan. Nih, minum kopi dulu, Ron. Kamu tidur nyenyak banget, Ron. Sampai aku nggak tega bangunin kamu. Di situ Roni milih buat nggak nyeritain tuh apa yang terjadi semalam sama mereka. Setelah makanan siap, mereka semua sarapan tuh. Selesai makan, mereka semua packing barang dan juga tenda. Abis itu mereka langsung tuh keluar dari halaman musola itu. Mereka jalan tuh ke tempat sebelumnya yang mereka nanya sama bapak-bapak yang lagi ngobrol itu. Dan yang bikin kaget, mereka semua ngeliat kalau bapak-bapak yang kemarin mereka tanya itu masih melakukan kegiatannya yang diulang-ulang, sama persis kayak yang kemarin dia lihat tuh. Hal itu ngebuat Roni mengurungkan niatnya buat nanya ke si bapak-bapak itu. Kita lanjut aja yuk, jangan nanya di sini. Emangnya kenapa? Kamu nggak lihat tingkah bapak-bapak itu dari kemarin masih seperti itu? Masa sih dari kemarin sama seperti itu nggak berubah? Iya beneran, kita terus aja jalan ya. Mereka terus jalan tuh sepanjang jalan kampung itu. Di sepanjang gang kampung itu, angin berhembus tuh sepoi-sepoi sambil menyebarkan aroma bau kayak kemenyan gitu, yang bikin mereka semua makin merinding. Setelah jalan beberapa menit, mereka ngeliat lagi tuh Bapak Marbot Musola yang lagi berdiri di pinggiran gang, kayak yang emang udah nungguin mereka tuh. Dan kalian mau tahu apa yang dibicarakan sama Marbot itu? Tonton di part selanjutnya. Oke, itu dia teman-teman. Gimana tuh ceritanya menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga hikmah yang bisa kalian ambil pada part kali ini. Aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.